boleh kasih tahu nih, ada yang mungkin dari Kak Rania, Kak Dela Jessica, Kak Fajar, Inzaki, Kak Imam, Kak Imam, Kak Raflino, Kak Wuri, Kak Naswa, Kak Divi, Kak Ismail, boleh dong tulis aja di chat box atau mungkin boleh open mic juga. Asalnya dari mana nih gitu, terus kesibukannya apa kalau boleh tahu. Wih, Makassar. Berarti kalau saat ini udah jam 5 sore ya di Makassar ya. Wih, semoga sampai akhir ya Kak Ismail ya. Maba UNJ. Oh, Jakarta. Mantap Kak Imam. Ini ngelihatnya di mana nih tahu webinar ini nih? Dari Bogor. Waduh, mantap Kak Naswa. Oke, oke. Brebes freelance. Wih, jauh juga ya. Makassar juga sedang seeking job. Wih, mantap. Nggak apa-apa. Keren nih semuanya ya. Walaupun weekend. Oh, Cilengsi juga. Mantap. Walaupun weekend gitu ya. Biasanya orang jalan-jalan ke mall gitu ya. Atau malam minggu gitu ya. Tapi ya walaupun malam minggu nanti malam sih ya by the way. Cuman nggak apa-apa gitu ya. Di hari Sabtu ini walaupun sore-sore itu kalian hadir di webinar kali ini gitu ya. Webinar apa sih gitu kan? Yaitu adalah ngobrolin karya gitu ya. Jadi kalau aku sebutnya nih banyak gitu ya. Karya-karya apa yang bisa bisa dibikin gitu ya. Karena FYI aja aku juga kebetulan suka nih gitu juga kebetulan suka menulis juga. Bukan suka menulis sih ya, emang suka nulis cuman nggak tahu nulisnya itu sejak kapan dan segala macam. Oke. Nah, jadi ngelantur kemana-mana nggak apa-apa, but thank you banget buat sobat-sobat semua yang udah hadir di sini. Selamat datang gitu ya. Aku ucapkan terima kasih. eh Mungkin tak kenal maka tak sayang. Nanti kalau misalnya ketemu di jalan boleh disapa-sapa juga, boleh kali ya gitu ya. Secara apa? Ya mungkin kan bisa menambah persaudaraan gitu. Kenalin, nama aku Doni. Aku sekarang tinggal di Bekasi gitu ya. Dan udah bekerja juga gitu. Kalau usia umur, nggak usah lah ya, nggak perlu tahu umur kalian umurnya berapa, nggak usah gitu. Cukup tahu itu aja nanti kalau misalnya udah ketemu, udah pengen tahu lebih lanjut seperti apa gitu, boleh kali ya gitu. Dan pastinya dari sobat-sobat di sini juga pastinya eh, boleh tahu boleh tahu dulu dong ini tahu webinar ini dari mana boleh apakah dari Instagram dari Kak Firda langsung atau lihat di mana nih? Boleh dong di-sharing di sini. Halo yang baru datang, Kak Olivia, Kak Ryan, Kak Rian, sorry Kak Rian. Dari temen Kak, lewat status WA, waduh temennya siapa nih? Wah, boleh kali ya Kak Firda nanti ditelusuri siapa temennya ini gitu ya. Mungkin apakah sesama sejawat penulis juga Kak? Oh dari IG-nya Kak Firda, waduh mantap Kak Naswa. Oke 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 oke, menarik nih ya. Iya, kebetulan. Oh, dari Web Cuan, Web Cuan ya. Oke, mantap. Nggak apa-apa, Kak Divi, thank you banget udah support gitu ya. Buat warga-warga warga, sorry kebiasaan pakai nama warga ya. Padahal sebutannya di sini adalah sobat gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Sobat-sobat di sini keren banget gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, sebenarnya Kak Firda sudah ada di sini. Berarti ada yang udah tahu ya sebenarnya Kak Firda itu siapa. Tapi sebelum kenalan dulu nih, aku mau sneak and peek dulu ya dari Kak Firda ini dia ini siapa sih gitu kok dia itu mau bikin acara webinar seperti ini gitu ya karena kalau misalnya aku cek nih ya baik dari Instagram dari portofolionya di yang udah dicantumin di websitenya sama juga di LinkedIn wah emang keren banget sih Kak Firda ini ya jadi eh, dari apa
udah lulus kuliah udah lulus kuliah dari Universitas, Negeri Jakarta gitu ya, dan pengalamannya juga dan banyak sekali nih ya yang berkaitan dengan dunia penulisan seperti itu ya. Ada yang apa, sampai, untuk nge-handle macam-macam nih sosial media dia handle, terus dia sempat pernah bekerja di beberapa tempat juga ya yang aku bisa bilang itu cukup prestige juga gitu ya. Dan banyak sekali pengalaman-pengalaman yang dia dapatkan, waktu dia, mungkin sebelum sebelum lulus kuliah, bahkan dia memulainya ini adalah sudah 7 tahun yang lalu, which is kalau dipikir-pikir itu adalah waktu dia masih sekolah di SMA nih. Nah, pasti penasaran juga ya, sobat-sobat di sini gimana sih, gimana seorang Kak Firda ini gitu ya bisa memulai, untuk kayak, "Ah, aku pengen deh, belajar nulis dan segala macam," dan ternyata dari Kak Firda ini juga sudah punya, bukunya sendiri gitu ya yang bisa yang bisa dilihat nih di website gitu ya, yaitu adalah Lentera. Aku lupa lagi namanya apa, sebentar ya. Kalau nggak salah apa nih, Kak, kalau nggak salah ini adalah, Untold Story ya, yaitu jadi kayak kumpulan cerpen yang, horor nih kalau misalnya dari sobat-sobat suka baca bacaan horor di malam Jumat gitu ya, boleh kalian nanti dibaca-baca juga. Dan aku juga dapat kabar juga nih ya, ternyata Kak Firda ini juga masih suka nulis juga nih gitu ya. Nah, sebelum ke sana aku mau nanya nih sobat-sobat di sini ada yang, suka nulis, udah pernah nulis di mana, atau ada yang baru mulai atau gimana nih gitu? Kalau kalau misalnya dari aku nih ya, aku pernah bikin cerita nih di Wattpad gitu. Nah itu boleh nih atau mungkin baru suka baca aja gitu. Kalau dari teman-teman gimana nih? Dari sobat-sobat ini bagaimana? Boleh nih ditulis di chat box nih kalau misalkan malu-malu. Betul, nggak apa-apa ya. Pernah pernah untuk keperluan zin, tulisan pendek. Wih, keren. Kalau yang lain, sobat-sobat, apakah ada yang atau aku baru baru suka baca aja nih, Kak, bukuku banyak nih, Kak, gitu. Jadi kayaknya tertarik deh gitu kan waktu aku baca-baca terus kayak tertarik pengen menjadi seorang penulis, menjadi autor gitu kan. Terus bukuku dipajang di Gramedia dan segala macam tuh. Pasti ada nggak atau ada nggak sih keinginan ke sana gitu? Belum mau belajar nggak apa-apa Kak Ismail. Pernah nulis di blog sama di Medium Kak. Wih keren Kak Raflino. Baru mulai suka baca. Nggak apa-apa Kak. Itu salah satu hobi yang yang bukan yang paling bagus ya. Salah satu hobi yang bagus juga ya untuk memulai menulis gitu ya. Karena kalau kita nggak baca, kita nggak tahu apa yang bakal kita tulis gitu. Dan sedangkan membaca adalah salah satu pintu gitu ya yang wajib dipunyai untuk seorang penulis gitu, supaya pembendaharaan katanya itu juga makin banyak gitu ya. Kalau kita nggak baca, kita bingung dong terus nanti, nulisnya seperti apa gitu ya. Oke. Oke, nggak apa-apa ya, sobat-sobat di sini, senang banget nih walaupun, responnya baru beberapa, aku harap semoga, dari sobat-sobat ini bisa nih gitu ya untuk menyerap ilmu-ilmu yang bakal Kak Firda sampein pada hari ini gitu ya. Tapi karena tadi udah kenalan dan segala macam, tapi aku belum menyapa nih ya Kak Firda. Halo Kak Firda, selamat sore. Sore Kak Doni. Oke, sehat Kak Firda? Sehat-sehat. Oh. Alhamdulillah. Kak Doni gimana? Alhamdulillah ya Kak ya. Senang banget nih Kak Firda, banyak banget, ternyata yang, tertarik nih dengan, eee, perjalanan menulisnya Kak Firda selama ini kurang lebih 7 tahun ya Kak ya, correct me if I'm wrong gitu ya. Nah, sebenarnya aku pengen tanya-tanya boleh nggak sih Kak? Boleh ya? Boleh dong. Boleh ya. Nah, buat sobat-sobat di sini, kalaupun misalnya nanti ada pertanyaan, boleh nanti kalau akan ada sesi Q&A juga dan dari aku sih,
menyarankan nih ketika sesi Q&A boleh banget nih untuk raise hand, jadi nanti langsung open mic aja gitu ya. Tapi kalaupun misalnya masih malu-malu gitu dan mau menuangkan nih, menulisnya seperti apa, boleh ditulis gitu ya. Dan ketika sesi berlangsung boleh apa, dikirimkan aja, takutnya lupa kepencet gitu ya, supaya nanti ketika udah sesi Q&A, baru nanti dari aku bakal bantu untuk bacain, gitu. Oke, oke nih, Kak. Kak Firda, ini kan, tadi udah cerita, aku udah spill sedikit nih ya terkait, eee, perjalanannya Kakak menulis selama 7 tahun berarti kan dari, SMA betul ya, Kak, ya? Benar dari SMA, Kak. Oke, dari SMA itu, nah itu sebenarnya boleh nggak sih Kak diceritain tuh sebenarnya momen paling penting selama 7 tahun itu gimana sih Kak? Kayak apa, kenapa memutuskan untuk menulis dan bisa sampai konsisten selama 7 tahun itu gimana tuh Kak? Oke, sebenarnya kalau dibilang konsisten tuh nggak konsisten-konsisten banget. Namanya anak kuliah pasti ada anak SMA, anak kuliah gitu, ada momen-momen penasaran nyoba-nyoba yang lain juga. Tapi pada akhirnya selalu balik ke kayaknya emang menulis udah jadi jalannya aku gitu. Nah awalnya itu dari dulu emang suka baca dari SMP udah mulai anak yang suka ke perpus kalau sekolah gitu. Jadi setiap kali istirahat mainnya ke perpus. Kadang ngajak teman tapi namanya nggak apa ya nggak semuanya suka baca gitu. Jadi ya udahlah nggak apa-apa sendiri. Yang penting gue baca gitu. Waktu itu gitu. Dan akhirnya ada momen kayak seneng banget ngelihat nama-nama penulis itu ada di cover buku, cover novel tuh kayak keren. Terus akhirnya mutusin buat kayaknya pengen deh suatu hari nama aku juga ada di sana gitu. Akhirnya nyoba nulis novel, nulis apa belajar-belajar dulu sampai akhirnya nulis novel dan terbitnya itu di 2020 gitu. Dan itu jadi peak momen gitu sih buat akhirnya kayak nyobain uh, nge-explore tulisan-tulisan jenis lain gitu. Terus setelah nulis novel itu sempet bingung, sempet kayak pernah nggak sih teman-teman kayak udah mencapai suatu hal yang besar terus kayak habis ini tuh apa lagi gitu. Nah, aku pernah kayak gitu waktu setelah nulis novel, walaupun sebenarnya novelnya nggak sampai terbit di Gramedia, masih banyak impian-impian besar lain di nulis novel, tapi kayak kayaknya mau coba yang lain gitu, masih masih kuliah kan, masih waktu itu maba, ya masih sekitar maba, nyobain apalagi ya gitu yang baru, pengen nyobain hal yang baru dan akhirnya nyoba content writing. Waktu itu kan lagi pandemi 2020 tuh kayak jobnya tuh lagi meningkat dan akhirnya aku penasaran untuk belajar content writing. Udah nyoba-nyoba, akhirnya sempat magang di beberapa tempat. Terus akhirnya kayak ngapain lagi abis ini ya gitu. Akhirnya coba kenalan sama freelance writing. Dari sana makin terekspos dengan project-project yang lebih menarik buat aku gitu. Dari situ sih jadi kurang lebih 3 hal itu yang jadi peak moment aku dari nulis novel, magang di 3 tempat, dan sekarang lagi banyak freelance dan itu jadi momen yang penting dan banyak pembelajarannya lah di 3 proses menulis aku gitu. Gitu Kak Deni. Oke, menarik nih ya Kak ya, memulai dari SMA terus kayak sering banget ke perpustakaan walaupun sendiri ya Iya, udah nggak apa-apa ya. Nah, bener-bener. ini pasti relate banget nih ya, buat sobat-sobat di sini juga ya karena aku pun juga sama nih Kak Firda gitu ya, Hmm. ke perpus tapi, memang bacaannya pada pada saat itu ya kayak komik Shinchan, komik apa, tapi nggak apa-apa gitu, malah Bener-bener gak start apa-apa. dari sana, kok ikut gitu ya, terus kayak coba untuk novel kecil-kecilan dan segala macam, terus seneng gitu. Tapi kalau dari Kak Firda sendiri, eee, awal mula tapi kan sebelum ke sana pasti kan awal mulanya kan pasti suka baca buku dulu dong, yang tadi, Kak Firda mention itu dari awalnya tuh Kak Firda suka baca buku yang apa tuh awalnya sampai saat Oh, ini gitu? seperti anak SMP dan anak SMA pada umumnya gitu. Aku waktu itu sukanya novel teen lead. Pokoknya kayaknya anak SMP template-nya itu kalau nggak novel teen lead, komik, ya nggak sih? Jadi aku seperti anak SMP pada umumnya yang mulainya itu dari novel teen lead, novel-novel apa ya zaman dulu tuh.
yang pokoknya fokusnya tim lead aja gitu. Dan dari sana akhirnya pengen nyoba nulis yang sama deh, yang cerita-cerita anak SMA gitu. Itu aku novel pertamaku ceritanya tentang anak SMA gitu, bukan anak kuliahan. Karena aku nulisnya pas SMA menuju kuliah, jadi ceritanya masih cerita SMA dan pengalamannya jadi seru banget sih dari sana untuk akhirnya jadi novel itu perjalanan gak cuma perjalanan menulis tapi juga proses aku bertumbuh bareng teman-teman waktu ngejar PTN gitu. Waktu itu sih gitu Kak Doni. Oke, wah mantep nih ya. Dan buat sobat-sobat di sini, kalaupun misalnya ada yang relate juga nih ya, sama seperti aku tadi tuh, boleh ditulis aja di chat box gitu ya. Nanti supaya nanti dari kita, baik dari aku maupun dari Kak Firda juga baca-baca juga nih seperti itu. Oke, menarik nih Kak. Start dari sana, terus udah magang di mana-mana, sebagai content writing dan segala macam sampai sekarang gitu ya. Nah, dari pengalaman yang udah 7 tahun tadi itu gitu kan, sebenarnya apa nih Kak, mungkin pembelajaran yang penting untuk bisa keeping forward dan supaya yakin kayak untuk terus berkarya gitu? Karena 7 tahun itu bukanlah waktu yang, Bener-bener. cepet gitu ya gitu, itu Ya. lama banget dan biasanya kayak udah 2 tahun, 3 tahun, kok nggak ada hasilnya, ya udahlah Ya. selesain aja gitu. Nah kenapa nih Kak Firda? Kalau menurut aku dari awal tuh kita udah harus tahu kayak strong why-nya itu apa. Strong why itu kayak alasan yang kuat kenapa sih kita memilih jalan ini gitu, memilih menulis, memilih berkarya dalam bentuk yang lain, mungkin konten atau apapun bentuk karyanya gitu. Dari sana kalau udah tahu alasannya, jadi lebih gampang konsisten sih. Karena kalau motivasi tuh um, sering hilang timbul gitu. Tapi kalau udah konsisten, udah tahu alasan yang benar-benar kuatnya itu apa, jadi lebih gampang gitu. Kalau buat aku, uh, kalau di Islam gitu ada uh, istilahnya tuh khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia ialah yang bermanfaat bagi manusia lain. Nah, dari sana menurut aku cara cara aku yang paling bukan paling mudah apa ya? Paling dekat dengan yang udah aku jalanin saat ini ya dengan melalui tulisan gitu. Melalui tulisan aku bisa bermanfaat, melalui tulisan aku bisa membagikan mungkin inspirasi atau ilmu atau uh, ya motivasi dan lain-lain lah gitu. Bagi aku tuh hal paling mudah, paling simpelnya buat aku adalah melalui tulisan atau melalui konten gitu. Dan bentuk karyanya kan sebenarnya bisa lain-lain gitu. Makanya aku juga sempat belajar desain, belajar fotografi, belajar nge-MC karena ya dari sana aku ngerasa bisa membagikan apa yang aku punya, skill yang aku punya untuk akhirnya bisa bermanfaat buat orang lain gitu. Menurut aku itu juga bentuk dari karya gitu. Gitu Kak Dani. Konsisten. Oke. Oke, menarik gitu ya, bahwa apa, seperti yang udah disampaikan sama Kak Firda tadi gitu ya, bahwa, itu tuh gak mudah dan kita harus nemu nih, the biggest drive that you want to choose this path-nya ini apa Dan gitu kan. Karena ya untuk ini buat sobat-sobat di sini gitu ya, memang tidak mudah untuk bisa menentukan ini nih alasanku karena, ya. pasti di awal-awal kayak pasti goyah gitu ya, ngeliat kiri bagus, kanan bagus, mana nih gitu ya. Pernah ya Kak di posisi seperti itu ya Kak ya? Pernah banget. Nah, oke. Jadi nggak apa-apa nih buat sobat-sobat ngerasa kayak ada seperti itu, tapi kayak dibalikin lagi, ingat apa, di-remind lagi sebenarnya alasannya apa. Menarik. Jadi, bisa nih ya, bisa dicoba gitu ya. Dan karena kita ngomongin apa, karena kita ngomongin, perjalanan itu, pernah nggak sih Kak kayak tadi kayak udah dibilang kayak entah bingung kemana gitu, terus kayak nyerah, capek gitu, itu, eee, berarti kayak diingetin lagi aja gitu ya, Ya. tujuannya apa. Tapi ada nggak Kak, cara lain yang mungkin bisa ngebantu Kak Firda itu untuk menjadi termotivasi lagi nih selain yang udah disampaikan tadi? Kira-kira ada lagi nggak Kak yang biasa Kak Firda lakuin? Kalau sorry, kalau punya karirnya lebih bagus atau apa gitu, yang kadang pengen penasaran juga gimana sih
ngerasain yang dia rasain gitu. Penasaran juga tuh, pernah sempat apply juga gitu. Tapi nggak tahu ya, nggak keterimanya emang karena pengalaman aku kurang atau emang nggak relevan aja atau gimana. Tapi pada saat itu ya udah aku eh, berpikir ulang lagi, apa yang pengen aku pengen aku raih, terus kayak istirahat dulu, berpikir ulang lah gitu, kayak emang beneran ini yang aku kejar atau sekedar FOMO aja gitu. Karena di sosmed tuh ngerasa nggak sih kayak eh, apa ya, apa yang kita lakukan itu kadang dikendalikan sama timeline sosmed yang kadang tuh nggak selalu itu tuh jadi standar yang bisa diterapkan di kita semua gitu. Kadang kita perlu bikin standar sendiri aja, nggak usah ngikutin orang-orang, nggak usah gampang FOMO, enjoy the moment yang emang kalian ngerasa ini hal yang tepat menurut kalian, hal yang tepat menurut value yang kalian punya gitu sih kalau aku. Hmm. Oke, dan itu adalah menjadi salah satu semangat juga ya untuk Kak Firda untuk terus keeping forward ya, untuk selalu ke depan gitu ya. Oke, kayak ini udah tujuanku, ya udah aku lanjutin aja. Memang sometimes support dari orang-orang terdekat atau mungkin orang-orang lain gitu yang ternyata punya sevisi yang sama seperti Kak Firda itu, justru itu ngebantu Kak Firda untuk bisa maju gitu ya Kak Firda ya. Oke, oke, mantep nih. Gimana nih ya sobat-sobat semuanya? Belum merasa terinspired nggak apa-apa. Karena pasti akan ada banyak nih ya gitu ya. Pasti kayak ada banyak pertanyaan atau mungkin kayak keraguan-keraguan itu nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya mau tanya-tanya boleh gitu ya. Nah, untuk Kak Firdan nih ya, ini pastinya akan apa? Ini adalah sebuah pertanyaan yang menjadi sejuta umat pertanyaan gitu ya. Ini apalagi untuk sobat-sobat di sini yang masih ragu nih gitu ya. Itu dari Kak Firda ada nggak sih tips yang, eee, kayak, "Ini nih kayaknya kayaknya gue banget deh ya, kayaknya menulis ini bakal jadi, the next future-nya gue deh." Itu kayak menemukan titik poinnya itu gimana tuh kalau dari Kak Firda apa, melihatnya? Ada tipsnya nggak? Yang pertama, pastiin kalian enjoy. Dalam artian enjoy di sini adalah kalian siap dengan pressure menulis, karena pressure-nya itu nggak cuman proses menulisnya, tapi pertama anggapan orang-orang, terus kedua kesannya, eh, kesannya di awal mungkin nggak menghasilkan, terus bukan dianggap sebagai apa ya, masa depan gitu, yang kayak gitu-gitu tuh pasti ada aja gitu. Kalau misalkan kalian udah siap dengan pressure itu, aku rasa itu adalah salah satu poin bahwa emang kalian jalannya di menulis gitu, apapun bentuk jenis tulisannya. Terus coba ngobrol atau ketemu sama teman-teman yang sesama penulis gitu, karena dari sana kadang jadi ngerasa ada support sistemnya, gabung ke komunitas-komunitas, nanti juga di grup webinar bisa jadi komunitas tersendiri untuk kita sharing-sharing tentang penulisan, tentang berkarya, apapun karyanya juga. Di sana kita sharing-sharing lebih lanjut gitu, biar sama-sama punya support system gitu. Karena di sini banyak teman-teman yang aku baru kenal juga nih. Aku kira aku kira pesertanya bakal dari kenalan aku aja, tapi ternyata banyak teman-teman baru di sini. Salam kenal semuanya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut di grup. Dan aku percaya sih dari situ bakal jadi apa ya, semacam support system itu tadi, untuk akhirnya uh, kita bisa mengejar hal yang sama gitu, untuk berbagi melalui tulisan gitu. Itu sih Kak Dani. Oke, oke, nggak apa-apa. Ada grupnya ya ternyata ya. Jadi, eee, betul. Jadi nanti dari sobat-sobat di sini gitu ya, kalaupun misalnya nih, apa, bakalan bakalan saling support satu sama lain gitu ya. Jadi misalnya kalian lagi bikin Medium atau di blog atau mungkin di Wattpad gitu ya, "Kak, aku udah launching nih chapter terbaru," gitu kan, "Yuk baca yuk yuk baca yuk." Nah, itu kan sekaligus ngebantu ya, ngebantu mulai dari apa, mungkin ada typonya kah, atau kayak, "Ih greget banget deh sama ini," gitu. Biasanya kan kalau apa,
nulis-nulis itu pasti pada gitu ya, gitu. Especially kalau misalnya ceritanya itu adalah sebuah novel atau ya kurang lebih sih novel sih yang aku tahu gitu ya. Nah, ini mungkin pertanyaan yang cukup menarik nih untuk Kak Firda ya. Nah, karena kadang itu kan kita dapetin ide itu di tempat yang kita tuh nggak sadari gitu ya. Bisa di Benar. toilet, bisa di apa, ketika dalam perjalanan, terus tiba-tiba lagi apa, dosen ngejelasin terus tiba-tiba ada ide. Nah, itu kan ide-ide kecil gitu. Nah, itu gimana, Kak Firda itu bisa merangkum semua itu terus dituangin dalam sebuah cerita atau mungkin sebuah chapter atau apa yang mungkin, Kak Firda lakuin itu ada ngelihat pasti kan ada prosesnya itu khususnya itu dari Kak Firda itu seperti apa ya? ARD bisa langsung nih. Eh, prosesnya pertama kalau masih di awal jangan mengkerdilkan ide apapun idenya itu karena nggak ada ide yang terlalu kecil, setiap ide itu bisa jadi sesuatu karena itu tuh kadang kita udah duluan mengkerdilkan suatu ide dan kayak nggak percaya kalau ini tuh bisa jadi sesuatu yang besar padahal kadang tuh karya-karya yang kita kenal di luar sana tuh berasal dari ide-ide yang sederhana yang kadang tuh kita terlewat aja gitu karena kan sebenarnya kalau penulis atau seniman atau orang-orang yang berkarya lah di industri kreatif gitu ya mereka memulai suatu karya tuh dari ide yang sederhana yang dekat yang penting kita peka dengan ide tersebut nah dari sana itu tuh bisa jadi suatu karya apapun itu gitu jadi coba aja ditulis coba aja dieksekusi idenya sekecil apapun itu yang penting kalau udah ditulis tuh kita jadi lebih gampang gitu untuk editingnya untuk akhirnya meriksa kayaknya ini nggak make sense atau kayaknya ini kurang berhasil kayak gitu tuh jadi lebih gampang gitu karena udah ada wujud tulisannya gitu Kak. Oke, menarik ya poinnya. Jangan mengecilkan ide apapun. Berarti itu bisa menjadi tips and tricks juga buat sobat-sobat di sini untuk selalu siapin notes entah itu maupun dari HP ataupun dari buku dan pulpen gitu ya. Jadi untuk dimanapun kalian berada selalu catat agar tidak lupa gitu. Oke, 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 menarik nih ya. Pasti bakalan seru banget nih eh, pada sesi hari ini gitu ya. Bahkan udah ada yang nanya nih. Tapi sebelum pertanyaan itu, kita kayaknya langsung ke sesi Kak Firda aja langsung gimana ya Kak Firda ya? Untuk PPT-nya apakah sudah siap Kak? Udah siap. Oke, oke. Nah, ini walaupun ada yang sudah bertanya nih buat sobat-sobat di sini, nggak apa-apa, tulisin aja ke keluh kesah kalian atau mungkin kalian minta tips and tricks atau pengen melihat insight yang baru gitu ya, kalaupun misalnya untuk menjadi penulis itu seperti apa, boleh tulis chat box atau nanti ketika di sesi Q&A, kalian ingin bertanya langsung untuk open mic, itu nggak apa-apa banget. Dan aku sangat appreciate juga nih kalau misalnya ada yang mau open mic loh. Kenapa? Karena pastinya gitu ya, ketika kalian bertanya langsung secara heart to heart ya, heart to heart nggak tuh, itu pasti bakal lebih plong gitu ya. Karena kalau misalnya pasti ada nih kayak, "Aduh harusnya aku tanya ya, langsung aja langsung ngomong," gitu ya. Gitu. Jadi menurut aku sih ya lebih baik langsung aja gitu. Oke, Kak Firda, apakah sudah siap? Siap. Oke. Ini Oke, aku ada sedikit sharing teman-teman soal insight industri kreatif di 2025. Udah muncul. masih hitam nih, Kak. Sorry. Udah kelihatan? Kayaknya udah ya. Belum Oke. belum nih Kak Firda nih. Sobat-sobat Di kalau sini misalnya ada yang aku belum, Oh, belum. belum nih, Kak. Sorry. Bentar. Mungkin bisa Oh, di-close dulu, iya nyalain belum. lagi. Ternyata belum aku pencet share-nya. Bentar ya. Jadi ini kurang lebih
aku rangkum dari beberapa sumber tentang industri kreatif, karena industri kreatif itu luas banget. Salah satu yang dekat sama aku itu penerbitan atau publikasi dan periklanan. Tapi selain itu ada juga yang kayak terkait seni, terkait film dan lain-lain yang mana mungkin Hmm. ini agak error Oke. share Eh, screen-nya. mungkin sorry Kak Firda, untuk sobat-sobat yang lain ini apakah share screen-nya bisa kelihatan atau mungkin masih gelap nih kayak has started screen sharing nih. Masih gelap Kak, masih black. Mungkin kalau dari Kak Firda boleh untuk coba untuk ganti jaringan dulu aja Kak. Sekarang udah terlihat. Masih belum. Mungkin Kak Firda boleh di anu dulu apa? Di stop share screen dulu, coba ganti jaringan. Sekarang udah terlihat belum keadaan? Belum Kak? Oh, belum ya? Belum, belum. Udah nih. Silakan di present Kak. Oke. Salah. Jangan panik Kak Firda, kita kita nggak apa-apa kok ya. Sobat-sobat di sini semoga masih aman-aman aja ya. Walaupun ada sedikit apa error sedikit, tapi seharusnya itu tidak menjadi problem gitu ya. Jadi mohon ditunggu dulu aja ya. Oke, sudah kelihatan Kak Firda, silahkan. Oke, jadi ini ada insight yang aku coba rangkum dari beberapa sumber untuk kira-kira gimana sih 2025 untuk teman-teman yang mau ke industri kreatif, untuk yang mau berkarya, yang mau nulis gitu. Nah, ini ada proyeksi tren untuk ekonomi kreatif di 2025, sumbernya aku cantumin di sini, yaitu yang pertama adalah inovasi berkelanjutan. Gimana caranya karya kita itu bisa sustain, bisa dibaca sampai kapanpun gitu. Sebisa mungkin mau dibaca tahun berapapun atau dilihat tahun berapapun itu masih relevan dengan orang-orang karena uh, kadang tuh kalau ikutin tren sosmed kayak ya udah kepakainya di saat itu aja gitu. Nah, kita bisa manfaatin tren sosmed itu untuk tap in kira-kira konten kita ini masuk ke tren tersebut tapi juga bisa sustainable untuk karyanya itu bisa dibaca atau didengarkan di tahun-tahun berikutnya karena dari sana tuh akhirnya nanti bisa berkembang lagi tuh karya-karyanya mungkin ada kalau misalkan novel bisa bikin sequelnya atau kalau misalkan nanti ada yang mau bikin buku anak itu bisa kepake sampai kapanpun buku anaknya bisa diwarisin ke adenya atau ke dihibahin ke temennya segala macam gitu. Terus yang kedua personalisasi produk. Eh, aku akhir-akhir ini banyak nemu produk-produk digital yang itu tuh dipakai emang sehari-hari dipakai dan lebih apa ya lebih kayaknya tuh lebih berhasil gitu marketingnya karena orang tuh percaya oh nih orang udah pernah make template ini misalkan template ngatur keuangan segala macam dan itu akhirnya dipakai juga banyak yang beli gitu jadi bikin karya yang emang personal yang emang deket sama teman-teman nah nanti jadi lebih rasanya tuh lebih dekat dan orang tuh lebih percaya untuk make untuk beli untuk ngeliat untuk dengerin podcastnya atau apapun bentuk karyanya itu bakal lebih nyampe ke mereka kalau misalkan produknya itu atau karyanya itu dipersonalisasi.
Terus yang terakhir, digitalisasi dan kolaborasi gitu. Sekarang kayaknya udah sering dengar ini, tapi emang beneran deh, udah perlu banget yang namanya kita main digital untuk kolaborasi juga. Kayak aku sekarang webinar ini tuh di kolaborasi bareng WF Cuan, dibantu karena dari sana akhirnya dapat banyak peluang-peluang lain, dapat banyak pesertanya lebih banyak dari kalau misalkan aku ngadain sendiri dan lain-lain. Uh, jadi kolaborasi itu penting banget, dan kalau dari digitalisasinya, manfaatin platform-platform, manfaatin sosmed-sosmed untuk misalkan kalau freelance ada Fastwork, ada Upwork, ada Fiverr dan lain-lain, itu dimanfaatin gitu karena uh, dari word of mouth itu ngaruh, dari mulut ke mulut itu masih ngaruh, tapi tetap sekarang orang-orang lihatnya pasti kalau misalkan pengen pakai jasa freelance atau mau hire seseorang pasti lihat lihat dulu sosmednya gimana atau nama dia di Google munculnya seperti apa. Jadi penting banget untuk punya atau punya portofolio atau apa ya, profil yang bagus gitu ketika orang ngetik nama kita di Google atau ngetik nama kita di sosmed gitu. Next-nya, nah ini perkembangan dari masa ke masa industri kreatif itu seperti apa. Kalau yang akhir-akhir ini, tipenya itu adalah jenis-jenis industri kreatif yang mengedepankan culture and science. Artinya budaya, ketika teman-teman menyentuh budaya gitu, misalkan budaya Indonesia atau nyentuh sains, nyentuh teknologi, itu akan lebih banyak orang yang beresonansi, lebih banyak orang yang rasa relate karena disitulah jiwa apa ya, disitulah orang-orang yang emang dekat dengan saat ini. Ini sampai 2025 bilangnya ya, tapi aku juga terakhir ikut forum emang budaya kita tuh banyak, jadi banyak banget yang bisa dieksplor untuk jadi suatu karya gitu, suatu IP atau suatu konten karena masih banyak yang belum terekspos dan itu tuh bernilai banget gitu kalau di mata global. Jadi dan kalau di Indonesia sendiri itu akan ngerasa oh ternyata kita punya budaya ini ya, kita belum tahu tapi padahal ini penting banget gitu. Itu sih paling itu aja kalau dari sini. Nanti ini ada sumbernya kalau misalkan teman-teman penasaran, banyak juga yang Kontol. udah ngebahas ini di jurnal. Jadi perlu juga nih, walaupun orang industri kreatif tapi tetap harus melek sama bacaan-bacaan jurnal kayak gini, artikel, karena Coba ini apa uh, sih? ini Contohnya ya kita jadi kontol tahu. ngentot banget anjing. Oke, sebelum sebelum itu mungkin Kak Firda boleh minta tolong untuk dimatikan dulu ya, yang anu biar. Silahkan dilanjut Kak Firda. Ya, ya kurang lebih kayak gitu sih. Perlu untuk belajar intinya, untuk tetap ngelihat uh, gimana sih perkembangan industri kreatif di mata global gitu. Karena kayaknya udah nggak bisa deh kita main di ranah Indonesia aja, apalagi Indonesia lagi ya begitulah, lagi lagi chaos-chaosnya, jadi perlu untuk bisa tap in sama market global gitu. Nextnya, nah ini untuk strategi adaptasi kayak yang aku beberapa ada yang udah sempat aku bahas. Yang pertama itu terus belajar karena di industri kreatif itu orang-orang yang survive atau yang bertahan adalah yang terus belajar gitu. Karena industri kreatif terus berubah. Jadi jangan cepat puas dengan skill yang udah ada saat ini, perlu keep up terus dengan tren industri yang terbaru kayak gimana, skill yang mumpuni sekarang gimana, di-upgrade terus, ditambah terus skillnya gitu. Terus yang kedua terbuka dengan masukan gitu. Penikmat karya kita tuh biasanya suka ngasih insight yang berharga gitu. Kalau yang emang beneran suka sama karya kita pasti akan ngasih masukan, nggak akan nyerang personal gitu. Kalau misalkan emang nyerang personal ya udah, yang kayak gitu-gitu, komen-komen kayak gitu mah dilupain aja gitu. Tapi kalau emang ngasih saran yang kira-kira relevan dengan karyanya, barangkali itu emang saran yang baik dan perlu untuk kita terima sarannya dan olah itu menjadi karya yang lebih baik ke depannya gitu. Terus yang terakhir berani berinovasi gitu, explore lagi tren yang terbaru itu kayak gimana tanpa kehilangan identitas. Dalam artian dicoba aja gitu apa yang lagi tren saat ini dan dikaitkan dengan karya-karya kita yang udah pernah ada, kira-kira apa ya yang bisa
akhirnya tuh jadi sesuatu yang baru, jadi sesuatu yang lebih bernilai. Nah, itu coba aja dieksplor. Namanya berinovasi pasti perlu ada sisi-sisi kreatif yang kita harus berani beda gitu. Nextnya, nah, yang terakhir itu di sini tentang peran teknologi gitu. Sekarang urusan AI itu udah di mana-mana. Aku yakin teman-teman udah pernah pakai juga, nggak akan ketinggalan dengan ini. Dan digitalisasi serta platform monetisasi. Yang pertama tentang digitalisasi. Kayaknya udah nggak bisa lagi nih kita menampik kalau kita mau mempromosikan karya kita tanpa sosmed itu tuh nggak mungkin gitu. Jadi perlu nih untuk sesekali untuk ketika berkarya diperluas audiensnya, diperluas pembacanya dengan promosi di media sosial gitu. Terus AI itu membantu kecepatan produksi. Dalam artian kecepatan produksi itu bukan menggantikan ya. Jadi kalau misalkan mau lebih cepat hasil tulisannya bisa pakai prom-prom yang emang sedikit ngebantu tapi bukan menggantikan gitu karena masih ya kita tahu lah ya batasannya AI gitu karena penulis yang baik itu juga gak menampik dengan teknologi terbaru gitu tetap mau mencoba untuk ini tuh bisa jadi peran bisa jadi alat bantu untuk hasil tulisan kita lebih cepat gitu kayak misalkan aku biasanya memakai AI itu buat sebentar aku biasanya pakai AI itu buat editing gitu. Jadi kalau misalkan ada typo-typo, aku minta tolong AI untuk ngecek ini tuh masih ada yang typo lagi atau enggak gitu. Apalagi kalau diminta tulisannya bahasa Inggris, itu kan kadang perlu lebih teliti lagi ya karena itu bukan bahasa pertama kita. Terus yang terakhir platform monetisasi. Nah, sekarang banyak banget nih platform monetisasi kayak di Canva itu bisa ngejual aset, terus di Link ID, Kliki, GoAkal, banyak lah sekarang cara-cara untuk monetisasi gitu. Di Fastwork, platform-platform freelance itu juga masih masih banyak dipakai dan itu bisa jadi platform untuk kita akhirnya mendapatkan hasil dari karya-karya kita. Oh ya, sekarang juga ada karya karsa dan platform-platform novel lain itu juga banyak, Good Novel, apalagi ya, Rakata ada nggak ya? KBM dan banyak lagi tuh bisa udah nggak ada udah apa ya udah nggak ada alasan untuk takut berkarya hanya karena nggak menghasilkan gitu karena sekarang banyak banget platformnya untuk monetisasi itu gitu terus oke yang terakhir nah nanti setelah ini misalkan teman-teman mau ngobrol diskusi secara privat nanti bisa booking di sini ada linknya Bitly booking ngobrolin karya untuk yang mau ngobrolin karyanya secara privat gitu ngobrolin karya kamu sendiri tentang novel, e-book, esai, artikel, konten sosmed atau karya-karya yang lainnya gitu. Tapi bingung kayak gimana sih ngewujudin ide yang ada di kepala ini gitu. Masih bingung gitu eksekusinya. Nah, nanti ngobrol aja sama aku selama 45 menit. Kita ngobrolin tentang brainstorming idenya, strateginya gimana, tips nulisnya gimana, dan mungkin aku akan ada sharing insight dari pengalaman aku tentang karya-karya yang pernah aku bikin terkait 5 hal ini, atau di luar itu nanti aku coba semampuku gitu. Terus, itu aja dari aku. Terima kasih. Teman-teman bisa ikuti sinaunulis.id di Instagram untuk webinar berikutnya, atau untuk misalkan mau upload kegiatan kita hari ini, webinar hari ini, di story bisa tag sinaunulis.id dan mungkin akun aku @firdasmanat juga boleh gitu. Itu aja dari aku, makasih. Aku kembalikan ke Kak Doni. Oke, thank you Kak Firda gitu ya. Menarik banget nih ya buat sobat-sobat di sini gitu ya terkait menulis-nulis. Aku udah kirim itu, semoga bisa dibuka ya gitu ya. Bit.ly-nya gitu Kak. Maaf Kak, untuk monetisasi. Oke, kita kayaknya udah ada beberapa pertanyaan. Kak Ryan habis ini nanti bakal dijawab ya. Tapi sebelum itu, yang mau resen, yang mau open mic ketika mau nanya nih terkait penulisannya gimana dan segala macam,
mumpung ada di sini nih, mumpung ada Kak Firda, boleh kali ya yang mau tanya-tanya terkait kepenulisan atau memulai startnya dari mana atau gimana, boleh banget nih cerita aja apa yang kalian resahkan dalam kepenulisan gitu ya. Kalian pengen dapat insight baru, boleh banget tanya di sini. Yuk, silakan. Ya. Jangan malu-malu dong. Ya, maksudnya kalian di sini tuh udah berani. Oh, mantap. Thank you Kak Raflino. Makasih gitu ya. Silakan Kak. Oke, tes suara saya kedengaran nggak Kak Doni? Kedengeran. Aman, Kedengaran ya? aman, aman Kak. Silakan. Oke, Kak. Oke, Kak Firda, ini kita ketemu lagi nih, Kak. Iya. Oke, jadi sebenarnya ada dua pertanyaan nih, Kak, yang mau saya tanya sekaligus nih, Kak. Oke. Mungkin untuk pertanyaan pertama ya, Kak. Menurut Kak Firda sendiri nih, Kak, itu lebih baik itu eh, membaca terlebih dahulu nih, Kak. Maksudnya memperbanyak membaca terlebih dahulu atau kita langsung aja gitu praktek gitu menulis gitu entah itu bikin artikel atau content writing misalkan gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua nih Kak, menurut Kak Vira juga gimana sih Kak caranya biar kita tuh bisa mengupgrade tuh penulisan kita gitu. Misalkan mungkin biar lebih terstruktur, terus juga memiliki story yang jelas gitu. Nah, mungkin itu aja sih Kak. Terima kasih. Langsung jawab aja kali ya, Kak Doni. Ya, oke. Silakan Kak. Ya, kalau yang pertama itu sambil sih, jadi menurut aku nggak baca dulu baru berkarya karena aku sampai sekarang juga masih baca karena membaca itu kan proses terus menerus ya sampai sampai akhir hayat ini. Maksudnya itu proses belajar yang nggak akan pernah putus gitu. Jadi sambil aja, sambil baca, sambil eksekusi gitu. Karena kalau terlalu lama baca tapi nggak eksekusi tuh malah eh, aku ngerasanya overwhelmed sendiri kayak kita udah terlalu banyak idenya tapi nggak pernah eksekusi tuh rasanya penuh banget di kepala gitu. Aku juga akhir-akhir ini mulai nerapin kayak abis baca akan aku tulis sendiri reviewnya karena untuk aku ingat mana sih poin-poin yang menurut aku penting dan berkesan dan apa ya bisa jadi pembelajaran mungkin setelah beberapa tahun nggak baca aku baca lagi reviewnya atau untuk sekedar mengingat kembali pemahaman aku gitu atau bisa juga baca lagi bukunya gitu karena itu proses yang nggak akan pernah putus kalau baca gitu jadi sambil aja sambil baca sambil eksekusi. Kalau yang kedua gimana mengupgrade skill menulis aku akan promosi kelas aku bisa ikut kelas menulis aku cuma sekarang lagi close batch tapi nanti bisa aja DM atau tanya di grup WA nanti kita ngobrolin lagi kira-kira kapan bisa mulai segala macam atau bisa ikut kelas-kelas yang lain. Kalau kayak gini ya emang harus ikut kelas sih biar terstruktur atau ya udah eksekusi dulu. Nanti pelan-pelan kalian akan dapat apa ya? Udah tahu bakal tahu mana sih yang serak, ini story-nya bagus, ini tuh uh, setelah dibaca tuh enak karena kita nggak akan bisa dapetin hasil tulisan yang menurut kita bagus itu tanpa kita jelek dulu gitu. Aku lupa ada yang pernah bilang pokoknya karya pertama itu pasti jelek. Udah itu harus diakui aja karya pertama itu pasti jelek. Jadi dicoba aja dulu ditulis dulu gitu. Wajar banget kok akan ngerasa tulisan pertama itu jelek dan itu sangat-sangat wajar gitu Raflina. Semoga menjawab. Oke. Semoga menjawab ya Kak Raflino ya. Bener banget nih ya Kak Firda. Itu sebenarnya bisa diaplikasiin ke sebagai content creator juga, sosial media spesialis dan segala macam. Betul gitu ya bahwa apapun yang dibuat pertama itu maksudnya bukan menjelekkan ya. Itu sebenarnya adalah langkah yang bagus gitu ya untuk memulai gitu ya. Kalau kita mencoba untuk perfect 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 biasanya itu hanya menjadi angan-angan saja tapi tidak dipublish, tidak dipost. Jadi orang-orang nggak tahu, cuman ada di otaknya aja gitu. Sayang kalau ada seperti itu. Oke, thank you Kak Raflino. Yang lain? Ada yang mau tanya? Kak Kulsum, Kak Livia, Kak Najwa, Kak Ryan, Kak Fajar, Kak Divi, Kak Rauhiat.
Kak Fatima. Oh, boleh. Silahkan Kak Alivia. Mic-nya Alivia belum. Nah, Assalamualaikum Kak Firda. Gimana kabarnya Kak? kenapa? Gimana kabarnya? Gila, baik. Alivia gimana? Aku baik, Alhamdulillah. Aku mau tanya lebih ke ini aja sih Kak, karyanya Kak Firda yang pertama, yang Abu Mimpi itu ya Kak, kalau Ya. nggak salah. Lebih ke gini Kak, aku kan suka nulis ya, dan lebih ke sharing apa? Jadi tulisan-tulisanku tuh lebih ke apa yang ada di isi kepalaku dan gimana sih caranya untuk membentuk suatu karya yang konsisten gitu Kak. Karena terkadang kalau nulis di timelinein atau nulis yang berseri-seri untuk satu judul itu kayaknya susah banget gitu. Jadi kayak draft tulisanku tuh berantakan dan kemana-mana. Gimana caranya memadukan itu jadi satu karya yang pas gitu Kak. Gitu aja sih. Nah, kalau bentuknya seperti itu, bisa bentuknya antologi gitu. Antologi cerpen, antologi puisi, atau kayak kumpulan, apa ya sebutannya, kumpulan, bukan quotes juga sih. Jadi kayak kumpulan tulisan aja, yang bentuknya itu self development tuh juga ada yang kayak gitu Alivia. Jadi nggak apa-apa, misalkan bukan cerita yang berseri atau bersambung atau kayak novel gitu kan. Kadang emang novel jujur berat sih gitu. Aku pun mulai sebelum nulis novel pun nulis cerpen dulu gitu. Nah dari sana akhirnya kebentuk untuk lebih konsisten. Nah kalau misalkan kamu emang tipe yang cerpen, nulis cerpen atau nulis puisi atau kumpulan tulisan yang lebih ke self development itu nggak apa-apa, nanti ditulis aja. Misalkan ada sekitar 10 atau 20 draft, kira-kira aku nggak tahu sih penerbit sekarang gimana, tapi beberapa penerbit itu minimal 100 halaman gitu. Jadi sekitar 10 sampai 30 tulisan, itu tergantung berapa halaman per tulisannya, itu bisa jadi buku gitu. Nah, dari sana nanti bisa kira-kira ambil tema besarnya apa gitu. Banyak kok penulis yang kayak gitu. Aku juga masih suka baca antologi cerpen karena seru aja gitu, atau memoir gitu, karena seru, tulisannya pendek dan bisa dapat banyak insight dari beberapa tulisan gitu. Itu ya. Oke, thank you Kak Olivia gitu ya. Oke, sepertinya di chatbox sudah mulai meronta-ronta ya. Sudah pada minta di apa di sudah pada minta perhatian semua. Nggak apa-apa gitu ya. Oke, sepertinya Kak Fatimo Zahra ini itu ya ya apa sama ya pertanyaannya ya. Tapi nggak apa-apa, aku tetap bacain. Kak, gimana memulai menulisnya? Oke. Apa yang perlu dipelajarin sebelum menulis dan gimana? Mungkin ini basic kali ya. Tapi kita coba elevate lagi nih Kak. Maksudnya kalau misalnya kita udah tahu nih, kita pengen belajar gitu kan, kita pengen fokusnya, oke mau bikin sesimpel kayak bikin novel deh gitu ya. Itu kalau dari Kak Firda start dari mana nih gitu? Atau udah langsung kayak komunitasnya, ke platformnya tertentu yang pengen dikejar atau gimana? Silakan Kak. Biasanya aku kalau masih baru mulai, aku akan menyarankan banyakin baca dan banyakin nulis. Itu aja dulu poin pentingnya Kak Fatima gitu. Jadi banyakin aja dulu baca buku-buku yang kakak suka, banyakin baca buku yang di luar dari yang disuka juga, karena itu juga memperluas horizon pengetahuan kita tentang suatu tulisan, yang apapun itu tulisan yang mau kita baca, yang mau kita tulis. Nah dari sana baru mulai sedikit-sedikit eksekusi nulis gitu. Aku waktu awal-awal tuh nggak terlalu banyak teori sih gitu, yang penting baca, yang penting nulis, karena itu juga saran mentor aku, banyakin baca dan banyakin nulis aja. Sambil jalan nulis boleh tuh sambil belajar teori-teori tentang penulisan. Misalkan novel, banyak trik-trik penulisan novel yang biasanya kuncinya ada 3. Pertama bikin premis. Premis itu gambaran besar novelnya, biasanya terdiri dari tokoh utama, dia ngejar apa, tujuannya apa, dan apa yang
menyebabkan dia nggak bisa mencapai tujuan tersebut atau halangannya itu seperti apa. Dan yang kedua, outline itu kira-kira detail-detail di tiap bab atau konflik-konfliknya seperti apa didetailin, dan penokohan karakternya itu untuk novel. Untuk jenis tulisan yang lain bakal banyak banget, kayaknya nggak bisa aku jelasin semuanya, tapi intinya adalah itu sih, apapun jenis tulisannya banyakin baca dan banyakin nulis dulu gitu sesuai tulisan yang ingin kalian tulis Kak Fatima gitu. Jadi emang yang penting eksekusi dulu aja gitu kalau di awal. Itu sih kurang lebih Kak. Oke. Kalau boleh aku summarize nih mungkin terkait membacanya itu tergantung dari tulisan yang pengen ditulis, betul ya Kak Firda ya? Benar-benar. Contoh misalnya kayak aku pengen bikin cerita modelan seperti Terelie, sebut nama nggak apa-apa kali ya. Berarti coba cari novel-novel yang kurang lebih hampir sama seperti Terelie bacaannya. Nah, kalau misalnya terlalu berat, tolong diturunin lagi gitu aja. Tinlit-tinlit yang SMA modelan kayak mungkin kayak Dear Nathan. Sobat-sobat ada yang tahu Dear Nathan? Nah, itu bisa tuh ya gitu. Atau mungkin coba cari-cari di beberapa platform di Wattpad tapi jangan yang sampai yang kebangetan ya. Pernah nggak sih Kak Firda sempat ada yang viral di ceritanya itu ditulis usia 17 tahun, anak CEO, terus dia itu sudah kepala OSIS, terus sudah S3 dan segala macam. Itu kan sudah di luar akal. Jadi benar-benar disesuaikan banget ya untuk membacanya seperti itu. Dan itu bisa dicoba ya sobat-sobat semua. Start dari baca dulu aja. Dari buku yang kalian suka, habis itu kalian tulis seperti itu. Mantap Kak Firda, thank you. Semoga menjawab ya tadi Kak Fatimatus, mantap. Oke, selanjutnya ini dari Kak Rian Aditya. Kak, gimana caranya mendapatkan sebuah ide dalam tulisan dan membuat tulisan dengan genre yang berbeda? Dan gimana caranya membuat tulisan tanpa menggambarkan isi hati sendiri? Oke, Agak menarik. bingung nih Kak Firda. Kak Firda gimana nih Kak? Paham nggak Kak? Aku agak bingung ini. Kalau cara dapetin ide, intinya sih peka dengan sekitar sih, karena aku percaya semua yang ada di sekitar kita tuh bisa jadi ide tulisan. Misalkan di depan aku lagi ada tumbler, dari tumbler itu bisa dibawa kemana. Nah, itu tuh hal-hal sedekat itu aja sih, atau pengalaman pribadi, pengalaman teman sendiri. Nah, ini kan ditanya juga gimana biar nggak menggambarkan isi hati sendiri. Kayaknya nggak bisa lepas dari itu, cuma tokoh-tokohnya atau karakternya atau yang lain-lainnya itu bisa diriset lagi gitu. Jadi biar nggak ngerasa kayak ini tuh menggambarkan diri kita gitu. Kadang kan pasti kayak nggak mau nanti gue nulis novel ini dikiranya ini gue gitu. Padahal itu ya karakter itu sendiri. Makanya perlu banyak riset juga, perlu banyak baca kira-kira karakternya seperti apa yang emang itu jauh dari kita. Misalkan nggak mau terlalu dekat sama kita gitu ya, harus banyak riset, karena kita juga nggak bisa dong, kita nggak pengen ini menggambarkan isi hati tapi kita nggak riset tentang tokoh itu sebaiknya seperti apa, nanti akhirnya malah ada plot hole itu alur yang nggak nyambung atau ada ketidaksesuaian dengan di dunia nyata. Walaupun novel itu fiksi ya, tapi kalau itu bukan fantasi kan perlu ada hubungannya. Selain fantasi, sci-fi sama yang distopia itu nggak bisa kita terlepas dari aturan-aturan di dunia nyata gitu. Jadi harus disesuaikan gitu. Ini tuh realistis gak sih kayak yang tadi dibilang Kak Doni? Masa ya 17 tahun udah jadi CEO, S3 segala macam kan nggak mungkin gitu. Jadi harus dilihat itu tadi realita di dunianya gimana gitu. Harus banyak riset kalau misalkan nggak mau menggambarkan isi hati sendiri. Itu sih Kak Rian. Jadi bisa ya sobat-sobat gitu ya. Walaupun mungkin lebih banyak di otak mainnya gitu ya. Jadi kayak terkait future dan segala macam kayak film Dune atau apa gitu. Itu mungkin bisa menjadi salah satu inspirasi untuk menulis kalian. Oke. Ini ada pertanyaan selanjutnya nih dari Kak. Perlu belajar tata bahasa juga nggak Kak? Seiring berjalannya waktu nggak sih Kak Firda kalau untuk belajar tata bahasa itu?
Iya, heeh. Dan penulis tuh sebenarnya nggak ada perlu tugas untuk belajar tata bahasa banget sih, kecuali teman-teman pengen future karirnya itu sebagai editor, nah itu baru perlu belajar tata bahasa yang pakem gitu. Karena nanti kan kalau teman-teman publish novel, nanti ada editornya, atau kalau self publish, ya memang perlu belajar self editing, tapi eh, nggak bukan sesuatu hal yang wajib sih gitu menurutku. Karena nanti biasanya ada itu kan pekerjaan editor gitu Kak. Jadi bisa ditunda ya, sobat-sobat. Jadi kayak jangan mikirin, aduh tata bahasanya gimana, aduh kata-katanya kurang gimana. Nanti malah jadi menghambat ketika proses pembuatan ya. Jadi bisa dibikin aja dulu secara whole story. Nanti ketika sudah selesai baru nanti tinggal diedit, tinggal dirubah sedikit-sedikit aja. Jadi nggak merubah semuanya. Jadi apa? Biar nggak kerja 2 kali lah ya, gitu. Seperti itu. Oke, ini dari Kak Rania Azahra. Kak, izin bertanya, cara menemukan audiens pembaca itu gimana ya? Apakah memang harus menulis di satu genre saja jika ingin membangun brand tulisan? Eh, Kalau misalkan udah ada tulisannya, aku percaya setiap tulisan itu akan menemukan pembacanya sendiri gitu. Jadi promosin aja di sosmed kayak yang tadi aku bilang, pakai hashtag-hashtag yang relevan, nanti pasti akan ketemu dengan pembacanya gitu. Kayak misalkan konten aku kan beberapa tahun terakhir udah agak sedikit konsisten bikin konten dan pasti ada aja tuh yang suka nge-like konten-konten lama. Berarti kan konten itu masih dicari kan, masih ada yang membutuhkan gitu. Jadi percaya aja bahwa tiap tulisan tuh akan menemukan pembacanya dan kalau soal genre, kalau di awal-awal mungkin nggak apa-apa di satu genre, tapi kalau udah banyak tulisannya boleh juga explore genre lain karena nggak ada batasan soal itu sih karena kayak JS Hairen itu juga nulis beberapa genre, Tarolia juga banyak genre, ada beberapa penulis yang nggak terlalu besar namanya juga mereka nulis beberapa genre dan masih diterima pembaca gitu. Jadi nggak perlu terpaku untuk takut kalau misalkan nulis genre lain itu gimana gitu. Aku juga nulis beberapa genre. Sebelumnya aku nulis teen lead, terus beberapa minggu yang lalu aku nulis cerpen fantasi. Ternyata ada yang nerima juga gitu. Jadi nggak perlu takut sih karena yang dilihat pembaca itu bukan genrenya tapi pure tulisan kita itu kayak gimana gitu Kak Rania. Oke. Tapi kalau untuk yang berbeda gitu, apakah it's okay kalau di dalam satu akun yang sama gitu? Misalnya sangat berbeda nih genre-nya. Jadi oke kalau misalnya harus beda gitu. Aman sih Kak. Sekarang juga Aman ya. di platform penulisan novel tuh bisa menyesuaikan juga ada tag-tag gitu kayak misalkan ini untuk genre ini nanti ada pengkategoriannya jadi masih aman aja sih. Oke, oke, bisa ya. Oke. Selanjutnya apa? Semoga menjawab ya, Kak Rania. Bisa dicoba gitu ya. Mau yang kiri, mau yang kanan, mau yang atas, mau yang bawah, silahkan dicoba semua. Semoga apa? Semoga nggak pusing ya Kak ya. Kadang satu genre aja sudah pusing. Bikin 2, 3 nggak apa-apa, dicoba aja semua. Tapi kan nanti dari situ kita jadi belajar gitu ya. Oh mana yang works, mana yang enggak. Oh ternyata nih cocok nih dengan aku nggak terlalu pusingnya, nggak terlalu mikir gitu kan. Seperti itu. Oke, selanjutnya nih dari Kak Della Jessica. Mungkin ini mau sampai ada berapa pertanyaan lagi Kak Firda untuk Dan boleh memastikan aja. terakhir Kak Dela dan Kak Fatima. Habis itu kita closing karena udah mendekati waktu istirahat ya maghrib. Oke, tapi nanti ini untuk pertanyaan terakhir ini nanti pada sesi foto bersama ya, pastiin Ya, nanti boleh nih untuk open cam ya. Dari Kak Della Jessica, Kak, apa keterkaitan skill menulis dengan pembuatan konten kreator ya? Misalnya kontennya itu untuk ngajarin gambar. Aku pribadi suka nyusun materi diketik di Word, tapi mungkin di teknik sendiri yang kakak punya, soalnya kadang stuck gitu. oke. Ini bebas sih dan nggak terikat kalau soal konten. Aku juga kadang ngetik di Google Doc dulu, ngetik di atau di notes dulu, nanti aku bikin kontennya, atau kadang langsung aja bikin konten masalah teknis aja, dan itu nggak ada yang salah gitu. Keterkaitannya dengan skill nulis, itu ngebantu aku untuk bikin konten yang lebih terstruktur dalam artian aku tahu kira-kira, karena aku udah lumayan lama juga
magang di sosmed, dan itu jadi kayak aku belajar, oh gini loh cara bikin hook dalam 3 detik pertama biar orang mau nonton konten kita sampai habis, yang gitu-gitu. Nanti tuh banyak sih materi-materi kayak gitu di YouTube, tinggal searching aja gimana. Atau mau ikut kelas yang berbayar tentang content creation tuh juga banyak sekarang gitu. Itu sih paling kalau dari aku, masalah teknis aja itu bebas. Menarik ya. Bisa itu masalah teknis aja. Yang penting adalah bikin aja dulu gitu ya. Ya, betul. Makanya nanti kan secara nggak langsung kayak, oh iya ini kayaknya agak kurang nih, aku coba edit sendiri lah gitu. Nanti ntar secara nggak langsung tuh kayak ada keinginan untuk improve lebih jauh lagi gitu ya. Oke, ini mungkin yang terakhir, AU bikin AU juga nggak itu? AU apa tuh Kak Firda? AU itu alternate universe. Aku tahu sih Kak Fatima, cuman aku nggak bikin karena eh itu kan rata-rata di postnya di Twitter sama TikTok. Kalau sekarang juga karena ada yang di TikTok, cuma aku nggak bikin gitu. Jadi nggak terlalu paham tentang AU yang bagus itu seperti apa. Tapi kalau aku lihat sekarang emang anak-anak SMP SMA itu lebih suka baca AU daripada baca, kalau dulu zaman kita ketahuan umurnya nih, sukanya baca novel-novel teen lit. Tapi kalau anak sekarang yang SMP SMA itu bacanya baca AU di sosmed, dan itu yang nggak apa-apa juga gitu. Barangkali dari sana nanti mulai untuk suka baca buku yang lain, baca cerita yang lain, itu nggak apa-apa. Tapi aku nggak bisa ngasih saran banyak Fatima soal AU. Tapi nanti kalau mau ngobrol di grup boleh aja gitu. Nanti aku kasih saran AU yang bagus dari teman-temanku. Oke, alternate universe ini emang apa? Memang imajinasinya memang sangat luar biasa sekali ya Kak Firda ya. Mungkin nggak semua orang bisa, cuman bisa dicoba gitu ya. Oke, sebelum kita tutup, boleh nih ya buat sobat-sobat semua ini untuk open cam gitu ya. Boleh banget nih gitu kan. Kita foto 2 kali aja ya. Foto Yuk, 2. yuk. Itu yang cantik gak apa-apa. Oke. Oke, aku hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Sudah semua? Sudah siap semua? Oke. Aku hitung ya. 3, 2, 1. Oke. Sebentar. Wah, Kak Olivia sudah muncul. Sebentar ya, Kak ya. Ini nanti bakal muncul lagi kok. Sebentar. Aku kirim dulu ke sini. Oke, sebentar. Kita mulai satu. Sekali lagi ya. Wah, Kak Olivia hati-hati ya, Kak. Kalau lagi di jalan ya, Kak ya. Oke. Sekali lagi ya, teman-teman ya. 3, 2, 1. Oke, thank you Kak Firda, thank you sobat-sobat semua yang udah hadir ya. Senang banget nih ya. Semoga ilmu yang kita dapetin ini bisa langsung dipraktekkan gitu ya. Dan kalaupun bisa apa, dan sebagai penulis gitu ya, kita anggap semuanya adalah penulis dan pembaca juga, itu bisa saling support satu sama lain supaya impian kita, keinginan kita bisa tercapai di tahun ini gitu. Kan mumpung tahun 2025 ya, masih awal tahun gitu. Oke, thank you semuanya. Thank you, happy weekend. Yang mau malam minggu silakan, boleh kali ya gitu. Yang mau ngapel-ngapel boleh gitu. Yuk, nikmati masa muda kalian dengan menulis dan membaca. Oke, thank you. Bye. Ini boleh langsung, boleh dari aku izin untuk live ya. Thank you Ya. Kak Firda.